Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelas Palembang dalam mata kuliah telah kurikulum dan buku teks. Di sini kami akan membahas materi mengenai analisis kurikulum bahasa Indonesia, yaitu kurikulum 2013 revisi 2017 untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, saya Hendro Wahyudi sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah saudara Miftah Dipin Apriliansa. Yang kedua ada saudari Eni Maharani. Yang ketiga ada saudari Egin Zipitri Yulian. Dan yang keempat ada saudari Ayu Lestari. Baiklah teman-teman, sebelum memulai presentasi pada hari ini ada baiknya kita berdoa dahulu. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video dari kami. Baiklah teman-teman, di sini materi pertama akan disampaikan oleh saudari Egin. Kepada saudari Egin, saya persilakan. Saya Egin Zipitri Yulian akan menjelaskan pengertian kurikulum dan 4 poin penting kurikulum 2013 revisi 2017. Halo, jadi sebelum masuk ke dalam kurikulum 2013 revisi 2017, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah kumpulan tujuan, rencana, serta materi pembelajaran dan juga cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pendidik agar mendapatkan penghargaan. Jadi banyak macam bentuk kurikulum, yang salah satunya ada kurikulum 2013 revisi 2017. Jadi saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam kurikulum 2013 revisi 2017. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut dengan PPK. Jadi terdapat 5 karakter penting yang harus dimiliki oleh siswa sebagai hasil integrasi penguatan pendidikan karakter. Yang pertama ada karakter religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga integrasi, yang keempat gotong royong, dan yang kelima ada mandiri. Yang kedua ada literasi. Fokus penting dalam revisi kurikulum 2013 ini, kemampuan literasinya diharapkan dapat disisipkan dalam setiap tujuan pembelajaran, baik di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, maupun di akhir pembelajaran. 3. Kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif, atau biasa disebut dengan 4C. Jadi 4C ini siswa diharapkan memiliki kemampuan dapat kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, serta dapat berkolaborasi. Yang terakhir atau yang keempat ada high order thinking skill atau biasa disebut dengan HOTS. Jadi kurikulum 2013 revisi 2017 ini lebih menekankan pada adanya integrasi HOTS dalam setiap pembelajaran. Jadi pembelajaran di sini banyak memberikan pelatihan, bukan hanya terpaku pada kemampuan dasar seorang peserta didik, tetapi juga kemampuan tingkat tingginya seorang peserta didik. Tujuan diadakannya HOTS ini agar para peserta didik itu dapat bersaing lagi di dalam kancah dunia yang lebih tinggi. Jadi dari 4 poin penting yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kurikulum 2013 revisi 2017 ini lebih mengarahkan kepada proses integrasi. Jadi kemampuan-kemampuan penting lain yang diharapkan dapat dicapai dalam proses pembelajaran nantinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari saudari Egin. Yang selanjutnya itu materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Eni Maharani. Kepada Eni Maharani, tempat dan waktunya kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Eni Maharani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis kurikulum bahasa Indonesia 2013 revisi 2017 SMP. Jika kita berbicara tentang kurikulum, banyak sekali aspek pendukungnya. Salah satunya adalah buku. Buku ini sangat berperan penting bagi siswa untuk bisa menemukan dan belajar berpikir tingkat tinggi, mulai dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, nasionalisme, dan kecerdasan sosial yang ditumbuhkan secara tidak langsung melalui kegiatan-kegiatan kreatif pada pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dilatih menyongsong dunia literasi dengan penumbuhan minat baca melalui jurnal membaca dirancang terintegrasi dalam pembelajaran. Cara penyajian materi bahasa Indonesia ini dilakukan secara induktif dan berbasis tugas. Dengan pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan siswa memiliki kompetensi dalam mendengar, membaca, menulis, menyajikan secara lisan.
Kemudian, dalam kurikulum Bahasa Indonesia 2013 revisi 2017 SMP ini mempelajari tentang tes deskripsi. Yang pertama itu kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi ini. Tujuan tes deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, tes deskripsi ini bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal dari penulis. Nah, isi teksnya ini diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan secara konkret, sehingga tes deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Nah, yang kedua itu ada menentukan isi teks deskripsi. Cara menentukan isi teks deskripsi ini dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya itu yang pertama, apakah teks deskripsi itu membicarakan tentang apa? Apa saja yang dijelaskan penulis pada awal inti dan pada akhir teks deskripsi? Kemudian juga apa tujuan penulis menampilkan teks deskripsi tersebut? Kemudian bagaimana penulis menggambarkan topik pada teks deskripsi? Yang ketiga itu ada menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, upaya menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan juga. Yang pertama itu, apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Apakah ciri yang kedua, apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Dan yang terakhir, bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Lalu yang keempat ada menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi ini ada beberapa. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Yang kedua, kita membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kemudian ada mencari data dari subjek yang ditulis. Kemudian yang keempat itu ada menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi, dan penutup. Dan yang terakhir ada memerinci objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Kemudian ini ada cara terakhir dalam membuat teks deskripsi, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi ini biasanya magic, supernatural, atau futuristik. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Eni Maharani. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudara Miftah Dipian Apriliansa. Kepada Miftah, tempat dan waktunya kami persilakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dapat ditelaah melalui 3 kegiatan, yaitu yang pertama, orientasi yang mengenai pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah pada cerita tersebut. Yang kedua, resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, ciri kebahasaan pada cerita fantasi yaitu ada beberapa hal, yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pada cerita tersebut. Yang selanjutnya, penggunaan kata yang mengercap panca indera seperti latar, tempat, dan suasana. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan atau makna khusus. Selanjutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menyajikan cerita fantasi. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila akan menyajikan cerita fantasi. Yang pertama, harus merencanakan cerita. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Keempat, mengembangkan cerita fantasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur bertujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan dan menggunakan suatu alat. Nah, ciri teks prosedur yaitu ada 3. Yang pertama, panduan langkah yang harus dilakukan.
Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Yang keempat, ada kalimat perintah sehingga teks prosedur tersebut bisa dijelaskan secara rinci. Terus diberikan saran dan larangan agar diperoleh sehingga maksimal dengan waktu estimasi pada saat teks prosedur tersebut. Terus selanjutnya itu adalah penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, menyimpulkan isi teks prosedur yaitu melalui dua tahapan. Yang pertama, menyimpulkan urutan langkah teks prosedur kegiatan. Yang kedua, memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Menulis dan memeragakan teks prosedur juga itu ada beberapa tahapan, seperti yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu ada judul berupa nama benda sesuatu yang pada teks tersebut. Yang kedua adalah pengantar menyatakan tujuan penulis. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Nah, yang terakhir itu adalah langkah atau tahapan pada urutan yang benar pada teks prosedur tadi. Selanjutnya, mengidentifikasi hasil teks observasi. Pada hal ini, tujuan dari teks laporan observasi adalah untuk memperinci, mengklarifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Sedangkan laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok tersebut. Selanjutnya, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Terus yang selanjutnya, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci di bagian-bagiannya dan objektif. Nah, yang terakhir yaitu merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu seperti definisi, klarifikasi, jabaran, dan ciri objek. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Baiklah, demikianlah materi yang disampaikan oleh saudara Miftah. Jadi untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudari Ayu Lestari. Kepada Ayu Lestari saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian dari materi Kurikulum Bahasa Indonesia 2013 Revisi 2017 SMP, yakni merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kita sudah tahu apa itu observasi, dan sekarang kita akan mempelajari langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi itu sendiri bagaimana dan seperti apa. Yang keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil observasi. Yang kelima, menata informasi yang diperoleh sesuai struktur teks hasil observasi. Dan yang terakhir, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi mengenal dan memahami puisi rakyat. Materi ini juga termasuk dalam Kurikulum Bahasa Indonesia 2013 Revisi 2017 untuk jenjang SMP. Setelah mempelajari puisi rakyat, selanjutnya akan ditugaskan kepada siswa untuk menyimpulkan isi puisi rakyat. Tentu pada kurikulum 2013 ini siswa diminta atau dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, pada materi selanjutnya, setelah mengetahui apa itu puisi rakyat, selanjutnya menyimpulkan isi puisi rakyat tersebut. Selanjutnya mengenali ciri fabel. Nah, sebelumnya fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Setelah mengetahui apa itu fabel, selanjutnya para siswa diminta untuk menceritakan kembali isi fabel yang telah mereka baca atau mereka pelajari. Nah, pada saat menceritakan kembali isi fabel, yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan tokoh dan watak tokoh tersebut. Yang kedua, menentukan rangkaian peristiwa. Yang ketiga, menentukan ataupun menceritakan kembali isi fabel. Yang keempat, menelaah struktur dan bahasa fabel yang digunakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, memerankan isi fabel.
Nah, di dalam memerankan isi fabel ini, yang harus diperhatikan siswa adalah merancang ini meliputi merancang tokoh, watak, dialog, latar sesuai isi fabel yang dibaca. Selanjutnya menentukan urutan cerita mulai dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Merancang pemeranan yang akan dibawakan oleh tokoh, kemudian beserta wataknya dan alur cerita itu sendiri. Kemudian yang terakhir melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Ini dilakukan seperti berdialog dan mementaskan sebuah lakon dalam suatu peristiwa yang sesuai dengan fabel yang diperankan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Teman-teman, itulah pemaparan dari materi dari Ayu Lestari. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai membaca dan mengenal unsur pembangun buku non-fiksi. Jadi, dalam bahasa Indonesia itu begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Misalnya, membaca buku adalah jendela dunia, atau dengan membaca kita dapat merangkul dunia, dan lebih banyak lagi. Secara garis besar, buku yang kita baca itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu berisi gagasan atau ide perasaan penulis yang bersifat fiktif atau imajinatif sesuai dengan imajinasi penulis. Sedangkan buku fiksi itu tuh bertujuan untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Sedangkan buku non-fiksi itu memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Ada dua cara untuk memahami buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama itu adalah merangkum buku. Merangkum buku adalah hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau lebih padat guna untuk memperjelas informasi dan memudahkan kita untuk memahami suatu buku. Jadi rangkuman buku itu tidak boleh mengubah ide atau pokok gagasan dari buku itu yang sebelumnya. Yang kedua itu mengamati contoh komentar terhadap buku non-fiksi. Dalam mengomentari di sini ada beberapa struktur yang harus kita pahami. Yang pertama itu data buku. Data buku di sini berisi kapan buku itu diterbitkan, siapa penerbit, dan juga latar belakang buku itu diterbitkan. Yang kedua itu adalah info singkat tentang terbitan atau edisi, seperti tahun berapa buku itu terbit, atau instansi manakah yang menerbitkan buku tersebut, atau tahun terbit, seperti itu. Yang kedua, ringkasan cerita. Ringkasan cerita ini adalah hal pokok yang harus kita pelajari sebelum memahami suatu buku. Dengan ringkasan cerita ini kita dapat mengetahui isi buku tersebut. Itu seperti rangkuman seperti itu. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu adalah tanggapan. Tanggapan di sini mungkin tanggapan dari pembaca maupun penulis mengenai buku yang diterbitkan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah penulis tentang cerita. Jadi penulis itu biasanya di bagian belakang buku itu memberikan tanggapan atau sedikit cerita mengenai apa penyebab dia menerbitkan buku tersebut atau latar belakang diterbitkannya atau ditulisnya buku tersebut. Yang selanjutnya itu adalah penilaian terhadap buku. Penilaian terhadap buku ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas buku. Apakah buku itu baik ataukah buku itu kurang banyak diminati, itu tergantung dari pembaca. Selanjutnya itu yang terakhir itu data penulis. Data penulis di sini berisi tempat dan tanggal lahir penulis, nama penulis, latar belakang, pokoknya yang berhubungan dengan alasan si penulis menerbitkan buku tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah materi dari saya, materi dari kelompok kami. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.